Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah dari program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Fatmawati Sukarno. Pada video kali ini kita akan membahas tentang public relation dengan pendekatan bedah kasus. Yuk kita bahas secara bersama-sama. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 4 poin utama, yaitu yang pertama ada public internal dan eksternal dalam public relation. Kemudian selanjutnya ada keterampilan komunikasi dalam public relation. Yang ketiga ada manajemen public relation, dan yang terakhir ada media public relation. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih public relation atau biasa disebut PR itu. Jadi mari kita bahas bersama-sama. Di public relation atau PR adalah suatu komunikasi yang dilakukan oleh organisasi untuk membangun dan menjaga citra positif dari organisasi tersebut. PR diciptakan untuk membangun citra positif di mata masyarakat. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan apa arti dari public relation atau PR itu? Sekarang masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai public internal dan eksternal dalam PR. Public internal adalah publik yang berada di dalam organisasi. Misalnya, jika di kampus, maka publik internalnya adalah mahasiswa, kemudian tenaga pendidik, satpam, dan lain sebagainya. Sedangkan publik eksternal adalah pihak yang berada di luar organisasi. Misalnya, masyarakat, pemerintah, dan lain sebagainya. Bedah kasusnya dalam pembahasan ini adalah misalnya ketika ada restoran yang viral di media sosial karena pelayanannya yang buruk, maka peran PR di sini adalah untuk pertama memastikan bahwa kondisi di dalam internal restoran tersebut dalam keadaan baik. Kemudian yang kedua adalah memastikan dan mengklarifikasi serta memohon maaf pada publik sebagai pihak eksternal untuk mengembalikan citra dari organisasi tersebut. Pembahasan yang kedua adalah mengenai keterampilan komunikasi dalam PR. Jadi seorang praktisi PR harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, seperti berbicara di depan umum, kemudian mendengarkan opini publik, menulis, dan bernegosiasi. Bedah kasus dalam pembahasan ini adalah misalnya ketika ada sebuah perusahaan yang dituduh memecat karyawannya secara sepihak, maka peran PR di sini adalah memberikan klarifikasi kepada media. PR yang terampil akan memberikan klarifikasi secara jelas, tidak gugup, dan dapat mengembalikan kepercayaan publik. Pembahasan yang ketiga adalah mengenai manajemen PR. Ada 4 tahapan dalam manajemen PR. Yang pertama adalah fact-finding atau pencarian fakta. Kemudian yang kedua ada planning atau perencanaan, yang ketiga ada action atau aksi, dan yang keempat ada evaluasi. Bedah kasus dalam masalah ini adalah misalnya ketika ada sebuah brand yang mengeluarkan iklan di media sosial, dan brand tersebut dianggap menyinggung masyarakat, maka peran PR pertama adalah mencari tahu apa penyebab atau masalahnya, kemudian yang kedua adalah menyusun strategi komunikasi, yang ketiga melakukan penarikan iklan dan melakukan permohonan maaf. Yang keempat adalah menunggu respon masyarakat untuk mengevaluasi. Jadi tanpa 4 tahapan tersebut, PR tidak akan berkomunikasi secara terarah. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai media PR. Media PR adalah media yang berfungsi untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada publiknya. Media PR terdiri dari media sosial, kemudian website, dan media massa. Bedah kasusnya dalam masalah ini adalah misalnya ketika ada suatu sekolah yang ingin meningkatkan citra sekolahnya, maka hal yang perlu dilakukan adalah pertama, menggunakan media sosial Instagram untuk melakukan pembagian aktivitas-aktivitas atau kegiatan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan website untuk memberikan informasi secara resmi. Dan yang ketiga adalah menggunakan media massa untuk mempublikasikan sebuah kegiatan yang besar. Bunga refleksi yang mekar di hutan menjadi kebanggaan warga Bengkulu. Cukup sekian video yang saya sampaikan. Semoga yang menonton sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.